Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita ketemu lagi dalam materi daring kali ini. Saya akan bahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana alur kerja atau proses dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, kita harus punya transaksi. Kemudian dari transaksi ini kita akan analisis, kemudian kita buatkan jurnal. Nah, dari jurnal nanti kita buatkan buku besar, kemudian dari buku besar kita susun sebuah neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini kita akan buat laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah laporan neraca. Nah, dari transaksi ini saya sudah siapkan data akunnya. Ya, data akunnya ini kita punya data akun, sudah saya tentukan di sini ada kas, kemudian ada perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan seterusnya dari kode 1 sampai kode 5. Ini bedanya antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa dia hanya ada akun kode 1 sampai 5. Tetapi kalau perusahaan dagang dia ada akun 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ada kode 8 dan 9. Oke, kita lanjut ke transaksi dulu. Nah, di sini saya sudah punya ada soal transaksi itu di mana Tuan Prabu itu mendirikan sebuah perusahaan di mana namanya adalah PT Cakra Buana. Dalam kegiatan operasi perusahaan selama bulan November ini kita punya transaksi seperti ini. Nah, dari transaksi ini kita akan coba buatkan jurnalnya. Ya, ini saya sudah buatkan tabel jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan November oleh PT Cakra Buana. Yang pertama adalah pada tanggal 1 November ini Tuan Prabu mendepositokan sebesar 6 juta dolar ya. Dia menginvestasikan sebagian modalnya, sebagai modal awal ke perusahaan sebesar 6 juta. Oke, tanggal 1 ini kita akan jurnal ya. Karena mendepositokan artinya menginvestasikan, berarti di sini akan mempengaruhi atau kas perusahaan akan bertambah ya. Sehingga kasnya didebit, kemudian kas bertambah ini karena adanya investasi modal dari Tuan Prabu. Di mana masing-masingnya di sini adalah besarnya adalah 6 juta dolar dan modalnya juga 6 juta dolar. Ya, jadi saya ulangi lagi, kas pada modal ini bisa terjadi dari transaksi. Kenapa kasnya didebit? Karena di sini investasi modal dari Tuan Prabu sebesar 6 juta dolar, sehingga untuk mencatat masuknya uang ke perusahaan sebesar 6 juta ini, maka di jurnal akan dicatat dengan menggunakan kas, sehingga kasnya bertambah. Nah, di kreditnya modal. Kenapa kredit di modal di kredit? Karena kas ini bertambah akibat dari investasi modal dari Tuan Prabu. Oke, saya rasa jelas ya. Kita masuk ke transaksi tanggal 4. Telah dibayarkan sebesar 160 dolar untuk memperoleh izin dari PT Citra Gayatri sebagai salah satu service agentnya dan seterusnya. Nah, di sini kita telah membayar biaya operasi untuk perizinan, artinya kita mengeluarkan uang. Nah, karena mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang di sini. Nah, kas berkurang untuk apa? Untuk membayar beban perizinan. Berarti di sini di sini kita kasih keterangan dulu yang tadi ya. Oke, tanggal 4 di sini di debitnya karena kita mengeluarkan untuk membayar perizinan, maka di sini akunnya adalah beban perizinan. Ini sesuai dengan akun yang sudah saya buat lah, jadi tentukan sesuai dengan akun. Jadi semua nama akun yang ada di jurnal itu usahakan sesuaikan dengan daftar akun yang ada di sini. Oke ya. Oke, lanjut. Tanggal 4 tadi kita membayar perizinan, artinya kita membayar beban perizinan. Kasnya otomatis berkurang karena kita membayar perizinan itu dengan uang tunai. Besarnya di sini adalah sebesar 160 dolar. Debitnya dan kreditnya pun 160 dolar. Oke, saya rasa ini mudah ya. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 6. Kantor yang baik telah didapatkan dan untuk dibayar sewa bulan November. Artinya kita sudah mendapatkan kantor yang layak untuk perkantoran kita yang bisa kita sewa. Artinya di sini kita bayar sewa bulan November. Karena membayar sewa,
Artinya di sini berarti beban sewa tanggal 6 ya. Tanggal 6 di sini ada beban sewa. Nah, karena beban sewa ini dibayar secara tunai, otomatis kasnya berkurang. Oke, masing-masing jumlahnya di sini adalah $80.000 beban sewa pada kas. Oke, ini untuk perizinan kita kasih keterangan di sini adalah biaya perizinan, kemudian yang ini beban sewa. Ini kita kasih keterangan biaya sewa bulan November. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 8. Dibeli peralatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Artinya kita beli peralatan. Nah, karena kita beli ini secara tunai. Karena beli berarti kita dapat peralatan. Nah, peralatan karena dibayar tunai berarti kasnya berkurang. Berarti peralatan di debit ya. Tanggal 8 peralatan di debit, karena kita beli peralatan otomatis dapat peralatan. Nah, karena peralatan ini pembeliannya secara tunai, otomatis kasnya berkurang. Oke, masing-masing jumlahnya di sini adalah $750.000. Di sini kita kasih keterangan di bawahnya adalah pembelian peralatan. Oke, itu untuk kasus nomor tanggal 8. Oke, sekarang transaksi tanggal 11. Perlengkapan yang dipakai untuk mengadakan pekerjaan servis selama bulan November ini dibeli tunai. Artinya kita membeli perlengkapan. Kalau tadi kita beli peralatan, sekarang kita membeli perlengkapan tunai. Karena beli perlengkapan otomatis kita dapat perlengkapan. Ya, tanggal 11 kita beli perlengkapan, berarti ya kita dapat perlengkapan. Nah, karena pembelian perlengkapannya tunai, berarti kasnya berkurang. Oke, masing-masing di sini adalah jumlahnya $25.000. Ya, kasih keterangan pembelian perlengkapan. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 15. Tanggal 15, Tuan Prabu mempertimbangkan bahwa bangunan perusahaan terlalu besar sehingga sebagian dari gedung yang ada disewakan kepada perusahaan lain. Artinya kita punya gedung terlalu besar. Ya, punya gedung terlalu besar. Nah, karena terlalu besar maka ketimbang gedung itu membazir, maka sebagian itu disewakan. Nah, sewa gedung untuk setengah bulan ini diterima 15.000. Artinya dari sewa gedung yang kita sewakan ini kita menerima setengah dari biaya sewa bulan ini sebesar $15.000. Nah, karena kita nerima berarti ya kasnya bertambah. Oke ya, jadi kasnya bertambah. Nah, kas bertambah dari apa? Dari penerimaan atau pendapatan sewa. Di sini kita kasih keterangan pendapatan sewa, masing-masing besarnya adalah $15.000. Oke, ini untuk transaksi tanggal 15. Jadi kita karena perusahaan mempunyai gedung yang cukup besar, karena saking besarnya mungkin sebagian gedung karena terlalu besar ini disewakan kepada pihak lain untuk membuka perkantoran, sehingga dari sewa atau dari sewa gedung yang kita kasih ke orang kita dapat pembayaran $15.000. Sehingga di sini dari penerimaan itu akan dicatat dengan kas pada pendapatan sewa. Oke, sekarang lanjut tanggal 20. Tanggal 20 satu mobil telah dibeli. Kita beli mobil sebesar $1.200.000. Nah, dari jumlah ini $400 ini kita bayar tunai. Sisanya itu dicatat sebagai utang. Artinya sisanya kita bayar di ya, kemudian hari gitu. Jadi dari harga $1.200.000 ini baru kita bisa bayar $400, sehingga sisanya $800 itu dibayar di kemudian hari. Oke, untuk mencatat transaksi tanggal 20 di sini adalah tanggalnya kita masukkan dulu tanggal 20. Nah, karena kita beli kendaraan otomatis kita dapat kendaraan. Ya, kendaraan ini berupa mobil. Nah, dari pembelian kendaraan ini kita membayar tunai dengan menggunakan kas, sehingga kasnya dikredit. Kemudian karena kita baru bayar $400, maka sisanya akan menjadi utang, sehingga utang usahanya juga dikredit. Jadi kendaraan pada kas dan utang usaha, di mana nilai kendaraan itu sebesar $1.200.000, kemudian kita bayar $400, sisanya menjadi utang usaha sebesar $800, sehingga jurnalnya adalah kendaraan pada kas dan utang usaha. Oke, lanjut ya ke transaksi tanggal 30. Diterima dari hasil servis televisi untuk bulan November. Oke, penerimaan berarti kita nerima berarti kasnya bertambah.
kasnya bertambah dari penerimaan atau pendapatan usaha. Oke, di sini karena kita ini kasih keterangan dulu bawahnya. Oke, tanggal 30 kita nerima kas dari pendapatan usaha sebesar $1.900.000. Jadi keterangannya adalah pendapatan usaha. Oke, cukup mudah untuk transaksi tanggal 30. Oke, sekarang tanggal 30 lagi, gaji para teknisi. Kita membayar gaji. Karena membayar gaji otomatis ya beban gaji pada kasnya berkurang karena kita bayar gaji. Oke, untuk di debitnya berarti beban gaji di sini ya. Kita membayar beban gaji, kemudian di kreditnya kita pakai akun kas karena beban gaji dibayar secara tunai sehingga beban gaji pada kas besarnya adalah $1.200.000. Ini keterangannya adalah kita kasih biaya gaji bulan November. Oke, ke transaksi yang terakhir. Di sini ada rekening listrik bulan November, kita bayar rekening listrik $20.000 dibayar. Artinya kita membayar, keluar lagi kasnya. Ya, sebesar $20.000. Karena kita bayar listrik berarti ya beban listrik. Nah, beban listrik ini dibayar tunai pakai kas, berarti kasnya dikredit. Sehingga sini jumlahnya masing-masing adalah $20 untuk debitnya dan $20 untuk kreditnya. Di sini kita kasih keterangan biaya listrik bulan November. Kemudian setelah jurnal ini selesai, tugas kalian selanjutnya adalah kalian jumlah masing-masing kolom. Antara kolom debit dan kolom kredit ini kita jumlah. Nah, dijumlah pada penjumlahan ini dia harus seimbang, harus sama jumlahnya. Nah, kalau udah sama seperti ini, artinya jurnal yang kalian buat atau yang kita buat ini sudah benar, dimana masing-masing jumlah untuk kolom debit itu $11.350.000 untuk kolom debit dan kolom kredit ini sudah sama. Artinya kalau sudah sama berarti ini sudah benar. Oke. Nah, langkah selanjutnya setelah jurnal ini kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat buku besar. Dari jurnal ini kita akan buatkan buku besar. Oke ya. Nah, ini di sini saya sudah punya format buku besar untuk mencatat semua postingan dari jurnal tadi. Ya. Nah, sekarang cara mencatat atau cara memposting atau bahasanya memindahkan dari jurnal ini ke buku besar adalah kalian lihat masing-masing akun ini ya. Di sini misalnya ada akun kas, dia ada saldo debit, berarti nanti di buku besarnya kalian pindahkan juga di kolom debit ya. Kemudian keterangannya kalian tulis, ini kas ini ada masuk dari apa gitu. Ya, jadi buku besar ini sebenarnya adalah fungsinya untuk mencatat saldo-saldo atau nilai yang muncul akibat adanya jurnal. Itu fungsinya buku besar. Makanya biasa disebut dengan posting. Artinya posting itu memindahkan jumlah dari jurnal ke buku besar. Oke, sekarang kita coba ya, kita lanjut. Oke, satu-satu kita akan posting. Yang pertama adalah di sini dari jurnal muncul kas. Ada akun kas di debit. Berarti di sini kalian posting ke buku besarnya. Perhatikan di sini harus ke buku besar kas ya. Ini di sini tanggalnya kalian masukkan, keterangannya kasnya itu bertambah karena adanya modal. Nah, tadi akun kas itu ada di kolom debit. Nah, setelah sudah kalian posting dari jurnal ke buku besar ini, maka karena ini awal, modal awal, maka kita akan masukkan ke kolom saldo di kolom debit. Karena kita mindahinya tadi di debit, maka di kolom saldo juga harus kalian masukkan di kolom debit. Seperti itu ya. Kalau nanti di kredit ya kalian masukkan di kolom saldonya ya di kredit. Oke, lanjut. Yang kedua di sini ada akun modal. Modal ada di kredit 6 juta. Tadi kasnya di debit 6 juta, modalnya juga di kredit 6 juta. Sekarang kita masukkan ini di buku besar modal. Oke, kita cari buku besar modalnya. Ya, di sini sudah ada buku besar modal, tanggalnya kalian masukkan tanggal 1. Keterangannya di sini adalah investasi Tuan Prabu ya. Nah, kemudian karena tadi di jurnalnya di kredit, maka kalian posting atau kalian masukkan di kolom kredit di sini ya. Jangan dimasukkan langsung ke kolom saldo. Jadi dari postingan jurnal kalian masukkan dulu di kolom debit kredit yang pertama. Ya.
Oke, karena adanya postingan dari jurnal, maka baru kita pindahkan ke kolom saldo. Karena ini tadi jumlahnya kredit, maka harus kita masukkan di kolom saldo, ya di kolom kredit. Ya, seperti ini. Oke, lanjut ya ke jurnal lagi. Sekarang tanggal 4, ada akun beban perizinan 160.000 debit. Ya, ada beban perizinan $160.000 di debit. Sekarang kita masukkan ke buku besar. Beban perizinan, cari akun beban perizinan. Oke, di sini ada beban perizinan. Ya, tadi tanggalnya tanggal 4. Ini keterangannya adalah untuk mengurus biaya perizinan. Nah, tadi ada di akunnya ada di kolom debit. Berarti kita masukkan di kolom debit. Nah, setelah sudah kita masukkan kolom debit, baru kita pindahkan ke kolom saldo juga di kolom debit. Oke, sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah kas. Oke, kasnya di kredit. Oke, kita masukkan buku besar kas tanggal 4. Ya, di sini ada biaya perizinan. Untuk ngurus biaya perizinan, kasnya di kredit. Oke, perhatikan. Di sini kita ada saldo 6 juta. Kemudian ada postingan baru dari jurnal itu 160 di kredit. Nah, jika ada saldo 6 juta, kemudian ada postingan 160, berarti untuk mencari jumlah saldo, saldo debit ini dikurang saldo kredit. Kalau debit sama debit itu ditambah, kalau ada debit sama kredit berarti kita kurangi, artinya dicari selisihnya. Selisih antara debit dan kredit ini besar mana? Kalau besar debit berarti saldonya nanti letakkan di debit. Kalau saldo debit ini ada selisih dengan kredit, kok ternyata nanti besar kredit, berarti nanti saldonya letakkan di kredit. Nah, sekarang kita hitung. Karena ada saldo debit 6 juta, kemudian di sini ada postingan sebesar 160.000, berarti 6 juta dikurangi 160.000. Di sini hasilnya ketemu 5.840. Sehingga per tanggal 4 kita punya saldo kas 5.840. Ini didapat dari 6 juta dikurangi 160 atau selisih antara 6 juta dan 160.000. Oke, lanjut ke beban sewa tadi sudah ya. Oh, beban sewa ya. Belum. Oke, beban sewa kita masukkan. Beban sewa di debit sebesar $80.000 ya. Oke, tanggal 6 di sini ada biaya sewa di debit. Kemudian habis itu baru kita masukkan ke dalam kolom saldo sebesar 80.000 di debit. Ini pun sama, kasnya kita masukkan ke buku besar tanggal 8. Ya, seperti ini. Di kredit. Sehingga di sini saldonya akan berubah menjadi 5.700.000. Berarti ini dikurang 80. Oke, masuk tanggal 8 pembelian peralatan. Berarti kita cari peralatan. Ya, peralatan di sini tanggal 8 ada pembelian peralatan di sini. Kolom debit besarnya pembelian itu 75. Kemudian kita pindahkan ke kolom saldo 75. Dan seterusnya kalian kerjakan seperti itu ya. Ini ada kas, kita masukkan ke kas. Oke. Kemudian pembelian perlengkapan, sini ada kas lagi. Ya, dan seterusnya kalian kerjakan seperti itu ya. Ini ada kas lagi. Ya, ada penerimaan kas ini kita ya. Berarti ini kita bertambah. Saldo ini ditambah karena debit ketemu debit, berarti ditambah. Oke. Lanjut lagi.
Oke, akun pendapatan di sini. Sorry. Oh. Pendapatan sewa ya. Oke, pendapatan sewa. Ya, sini. Oke. Pendapatan sewa. Kendaraan, kas, utang. Kita masuk kendaraan dulu. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini selain kendaraan ada kas dan utang usaha, masing-masing 400 dan 800. Kas dan utang usaha. Oke. Perhatikan perubahannya di situ, utang usaha. Ya. Kendaraan, kas, utang. Oke, lanjut di sini ke tanggal 30. Kas, pendapatan usaha. Kas. Sini. Pendapatan usaha. Ini kasnya udah masuk ya. 100. Ini debit 4.600.000 karena ada debit berarti ini ditambah ini ketemunya 6.500.000. Pendapatan pada kas pada pendapatan usaha berarti yang ini ya. Kita input pendapatan usaha ada 1.900.000 kredit, kita masukkan di kolom saldo kredit yang ini berarti. Oke, sekarang yang beban gaji dan upah pada kas, kita masukkan beban gaji, kita masukkan ke beban gaji berarti di sini ya, kita masukkan saldonya beban gaji 1.200.000. Oke, beban gaji pada kas, kasnya kita masukkan juga di sini. Oke, di sini ada beban biaya gaji sebesar 120 sehingga akan mengurangi saldo ini. Berarti 6.500.000 dikurangi 1.200.000 sehingga tinggal 5.300.000. Oke, yang terakhir ada biaya listrik pada kas. Oke, masuk ke biaya listrik. Sini masukkan ke biaya listrik sini ya. Iya. Kemudian pada kas, kasnya juga berpengaruh. Ya, seperti ini. Oke, untuk posting buku besar selesai. Ya, ini adalah nominal akhir ini yang kita dapat di sini. Ya, saldo akhirnya ini. Oke, kita kembali ke sini. Oke, dari transaksi kita buatkan jurnal, jurnal kita buatkan buku besar. Nah, pada tahapan setelah buku besar ini, kita akan buat atau kita akan susun namanya neraca saldo. Nah, kita sudah buat buku besar ini tadi. Ya, buku besar sudah selesai. Setelah selesai, maka kita harus buatkan neraca saldo. Oke ya, kita langsung saja ke sini neraca saldo. Nah, neraca saldo ini fungsinya adalah untuk merekap saldo-saldo akhir yang muncul pada buku besar tadi. Nah, untuk membuatnya ini sudah saya buatkan formatnya neraca saldo seperti ini. Silakan kalian tinggal disimak saja. Nah, yang pertama adalah kalian harus masukkan nomor akun dan nama akun ini. Ini sesuai dengan data akun yang ada, yang sudah ditentukan ini. Jadi jangan membuat nama akun atau membuat kode akun baru selain dari data akun yang sudah saya tentukan ini. Ini sudah ada data akun yang sudah saya buat, sudah saya tentukan di sini ya. Sehingga kalian untuk menginput ke neraca saldo tinggal menulis atau memindahkan saja data akun yang ada ke dalam daftar neraca saldo ini. Ya. Nah, setelah kalian masukkan nomor dan nama akun sesuai dengan data akun yang kalian punya atau yang sudah saya tentukan tadi, tugas kalian sekarang adalah yang selanjutnya adalah silakan masukkan saldo akhir yang muncul atau yang terjadi pada buku besar yang kalian buat atau yang sudah kita buat sama-sama tadi.
Nah, yang kalian ambil ke dalam neraca saldo atau yang kalian input ke dalam neraca saldo ini adalah jumlah terakhir yang ada di buku besar itu. Contoh misalnya ini ada akun kas. Yang kalian ambil adalah jumlah akhir atau saldo akhir yang muncul pada setiap buku besar. Ini saya tanda aja tanda kuning, berarti yang nominal terakhir atau yang saldo akhir ini. Kita ambil ya. Oke. Kita masuk ke sini, berarti di sini lihat di buku besar dia ada di debit. Ada saldo debit, berarti kalian masuk di neraca saldo juga di kolom debit. Kita masukkan di ini berarti. Ya. Oh, sorry. Berarti sama dengan ini. Coba kita masukkan saja yang ini berarti. Oke ya. Nah, jumlahnya yang ini. Oke, sekarang yang kedua perlengkapan. Kita ambil perlengkapan, berarti yang ini. Oke ya. Kita ambil neraca saldo, perlengkapan itu ada di kolom debit apa kredit ini, kita lihat ada di kolom debit. Berarti kita masuk di sini, kita ambil kolom debit ya. Berarti perlengkapan berarti yang ini. Oke. Lanjut ke yang ketiga adalah peralatan. Peralatan ini ada saldo debit. Berarti kita masuk di debit sini. Kemudian kita masukkan peralatannya yang ini. Kemudian kendaraan, kita lihat kendaraan. Kendaraan ada saldo debit. Berarti ada di debit sini kita masukkan. Sorry. Sini berarti ya. Ada di debit berarti ya. Kendaraan ini berarti. Dan kemudian utang usaha. Kita lihat utang usaha. Utang usaha ini ada di kolom kredit. Berarti kita masuk ke kolom kredit. Sini kita ambil yang 800 ini. Oke, sekarang yang modal. Kita lihat modal. Modal ada di kolom kredit 6 juta. Berarti kita masuk kredit. 6 juta dolar tadi. Oke, yang ini kita ambil. Lanjut pendapatan usaha. Pendapatan usaha ternyata ada di kolom kredit. Berarti kita masuk kredit lagi. Masuk kolom kredit lagi. Oke, pendapatan sewa, kita lihat pendapatan sewanya ada di kolom kredit, berarti kita di kredit lagi. Dan seterusnya, lakukan seperti itu ya. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut lagi ke pendapatan sewa, kemudian apa nih? Pendapatan usaha, pendapatan sewa, beban sewa. Oke, beban sewa berarti ini ada di debit, masuk debit. Beban sewa ada di debit. Oke. Kemudian beban perizinan, ini juga pasti di debit. Namanya akun beban, pasti di debit. Oke, beban gaji juga pasti debit karena beban gaji dan upah ini ya. Dan yang terakhir adalah beban listrik. Beban listrik pasti di debit karena dia beban. Oke, nah setelah selesai kita lihat neraca saldo ini, kolom debit dan kolom kredit ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan coba. Kita lihat di sini, dari sini ngambilnya. Iya, ini pun sama, kita coba jumlahkan di sini. Perhatikan di sini jumlahnya sudah sama. Artinya kalau sudah sama berarti neraca saldo yang kalian buat ini sudah seimbang atau sudah benar. Oke, selanjutnya adalah setelah neraca saldo ini selesai kita akan buat laporan keuangan. Pada tahapan selanjutnya untuk tahapan pertama kita cukup buatkan untuk jurnal buku besar neraca saldo. Ya, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya untuk membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan buat atau kita bahas mengenai laba rugi, kemudian perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.